you say? And where could you go? If time stops, you are standing alone. There'll be a light of space you've never seen before. I'm trying to tell you what you already know. Have you ever been this bad and pray as you cry? When did you apologize or ask him to guide? Now you're standing in this place, it's time to show all the deeds that you've done. The horn has been blown, yeah. ربنا آتينا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا. ربنا آتينا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا. What could I say? And where could I go? When you're the most high, the king of that day, I'll be standing. Oh my, forgive me for my wrongs. Protect me in your shade, don't let me slip away. Have you ever been this bad and pray as you cry? When did you apologize or ask him to guide? Now you're standing in this place, it's time to show all the deeds that you've done. The horn has been blown, yeah. ربنا آتينا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا. ربنا آتينا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا. It's you who can save me, only you can guide. You know how I feel, I know that this day is real. Forgive me, my Lord. ربنا آتينا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا. ربنا آتينا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا. Ramadan datang setiap tahun. Tapi jujur, apakah tubuh dan ibadahmu benar-benar naik level? Kita puasa, kita sholat, kita niatkan ibadah sebaik mungkin. Tapi realitanya, tubuh justru cepat drop. Emosi mudah meledak. Fokus hilang di siang hari, dan khusyuk hanya mampir sebentar lalu pergi. Hal ini terjadi karena tubuh tidak pernah diajak bekerja sama dan mempersiapkan diri. Ramadan yang seharusnya menguatkan, justru melelahkan. Ibadah jalan tapi badan tumbang, hati ingin sepenuhnya hadir, tapi tubuh sudah kehabisan energi. Lebih menyakitkan lagi, setelah Ramadan selesai, semua kembali ke pola lama. Tidak ada yang benar-benar berubah. Padahal, sholat dan puasa bukan sekedar ritual. Ia adalah sistem aktivasi tubuh dan jiwa. Jika dipahami dengan benar, Ramadan seharusnya membuat tubuh lebih stabil, jiwa lebih tenang, dan ibadah terasa lebih hidup. Inilah yang dirancang dalam intensif kelas titik balik Ramadan Total Upgrade. Kelas ini akan jadi peta kerja yang nyata untuk mengaktifkan tubuh melalui sholat dan puasa. 7 sesi intensif, 30 hari pendampingan.
Jika Ramadan tahun ini adalah kesempatanmu untuk benar-benar berubah agar lebih siap menghadapi hidup setelah Ramadan berlalu, maka jangan lewatkan. Daftar sekarang dan jadikan Ramadan kali ini sebagai titik balikmu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihilhu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Bismillahi tawakkalna 'ala Allah. La haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu senantiasa menemani kita, sangat dekat, bahkan lebih dekat daripada urat nadi, dan terus menghujani kita dengan banyak sekali nikmat dan juga hidayah-hidayah yang terus mendatangi kita. Semoga kita bisa mengambil hidayah-hidayah tersebut agar kita bisa menjadi hamba-hamba yang bersyukur dan juga kita bisa kembali ke hadapan Allah dalam keadaan husnul khatimah. Dan juga selawat serta salam kepada junjungan kita bersama, pemimpin kita, suri tauladan kita. Semua hal patut kita tiru dari beliau, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang paling kita rindukan, manusia paling agung. Kita berharap kita bisa berjumpa dengan beliau di hari kiamat kelak nanti. Dan juga kita bisa mendapatkan syafaatnya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Dengan mengharap ridho Allah semata, marilah kita mulai agenda kita di malam hari ini dengan sama-sama mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sahabat semuanya, ayah dan bunda yang telah hadir di malam hari ini. Malam hari ini kita bertemakan, atau memang kita ada di agenda, yaitu Ramadan Total Upgrade. Selamat malam dan selamat datang di Ramadan Total Upgrade di pertemuan pertama ini. Gimana kabarnya ayah dan bunda di malam hari ini? Sehat semuanya? Boleh ya dicek-cek sound dulu di dalam grup. Seperti biasa kita untuk mencari kabar dan mencari tahu ya kabar-kabar terkini, update mulai dari bagaimana kabar dan kesehatannya ayah dan bunda, dan juga bagaimana kabar cuaca di sekitar. Semoga kita selalu dalam keadaan aman ya, dan juga kita selalu dalam keadaan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah baik, Masya Allah. Bogor mendung mah, ini Bogor emang mendung lainnya. Alhamdulillah sehat walafiat. Madiun hujan, Masya Allah. Semoga hujannya ini ya tidak mendatangkan musibah, tapi hujan yang menenangkan. Alhamdulillah masih dikasih sehat. Alhamdulillah, insya Allah semoga selalu sehat terus ya bunda. Alhamdulillah mulai ngantuk. Umi Amri, semangat. Ini baru kita mulai ya. Semangat. Semarang hujan, Masya Allah ya. Oke, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Seperti biasa saya ada pengumuman terlebih dahulu ya. Terus sambil memberikan kabar dari teman-teman semua, saya ada pengumuman ya untuk semua yang telah hadir di Ramadan Total Upgrade. Di pertemuan pertama ini kita masih free terlebih dahulu ya untuk meluaskan manfaat kita dan juga untuk memberitahu bahwasanya yuk, ternyata kita tuh ada acara Ramadan Total Upgrade agar lebih luas orang-orang tahu ya, dan juga supaya ini apa namanya, kita sebagai, kalau film mah ini namanya teaser daripada apa namanya ilmu-ilmu yang nantinya akan disampaikan dalam 7 hari ke depan. Ini adalah pertemuan pertama ya, jadi yuk yang mau, yang silakan disebarluaskan, diajak ke sahabat-sahabatnya, diajak keluarganya, mungkin ada yang belum kedapetan ya untuk Ramadan Total Upgrade ini selama 7 hari ke depan, diajak sahabat-sahabatnya minimal biar tahu dulu aja di pertemuan pertama ini, biar kita punya manfaat yang sangat luas. Baik, dan juga terima kasih banyak untuk yang sudah mendaftar ya, ini Asabiqunal Awalu ya, orang-orang yang mendaftar di garis-garis pertama dan juga hingga tadi pagi hari ya. Terima kasih banyak yang sudah mendaftar, tentu tidak mengurangi rasa hormat kami ya. Terima kasih banyak.
Dan juga bagi yang mau mengikuti sesi lanjutannya juga boleh silakan mendaftar ya. Tentunya pasti akan dibuatnya penasaran karena kalau misalkan ilmu masih awal-awal tuh biasanya banyak penasarannya ya kan. Jadi kalau mau paripurna ikuti sampai tuntas hingga pertemuan terakhir. Nah nanti kalau misalkan teman-teman semua, sahabat-sahabat semua, jika misal apa sih benefit yang didapatkan ketika sudah mengikuti kelas ini, ada rekaman-rekaman yang bisa diputar ulang ya, nanti link link rekamannya nanti juga akan di-share di grup Ramadan Total Upgrade ya, akan di-share di sana dan juga materinya juga nanti akan di-share ya, baik itu berupa PDF yaitu gambar-gambar dan juga berupa PPT. Nanti juga misalkan ada video-video dan lain sebagainya sebagai materi nanti juga akan didapatkan di sana. Begitu demikian ya, sebelum kita mulai kita siapkan dulu, kita niatkan dulu dalam hati kita, mari kita sama-sama berdoa yuk. Kita awali dari Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah, berkahi agenda kita di malam hari ini, turunkan keridhaan-Mu ya Allah, mudahkan kami dalam menyerap ilmu-ilmu yang telah disampaikan, dan juga semoga kami bisa menjadi hamba-hamba yang bersyukur, dan semoga kami bisa menjadi hamba-hamba yang lebih baik lagi dan menjadi hamba-hamba terbaik di mata-Mu ya Allah, sehingga kita bisa pulang dalam keadaan husnul khatimah, bisa mendapatkan keridhaan-Mu dan bisa mendapatkan surga yang telah Engkau janjikan. Amin amin ya robbal alamin. Alhamdulillah. Mari kita cek dulu sebentar, saya nyari kabar dulu ini. Alhamdulillah, pemateri kita sudah hadir di antara kita semua. Mari kita panggil aja yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dokter Gustaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Imam, salam kenal ya. Ini baru Salam jumpa kenal nih juga, saya Dokter. nih. Ini Iya, Kang Imam nggak boleh telat sholat. Kalau nggak nanti namanya jadi Masbuk Maulana, iya, iya bukan makanya. Imam. Emang mengemban nama imam ini, waduh, ya kan luar biasa sekali. Dok. Ada Imam kok amanah harus besar depan, ini Ustaz. ya. Betul, ada amanah besar yang dititipkan oleh orang tua. Ya, Mm-mm. mari kita doakan Kang Imam bisa selalu jadi pemimpin, baik Amin, bagi dirinya sendiri, keluarganya, dan bagi kelompoknya. Amin. amin, amin, rabbal alamin. Alhamdulillah ini bentar lagi kita puasa nih Kang. Oh iya bener, Jadi enaknya kita ngomongin sesuatu yang mengena tentang puasa. betul. Supaya Nah, kita itulah tuh semua kita berkumpul di malam ini. Terus supaya kita tuh maksimal gitu loh. Karena biasanya kita Betul, gitu aja udah ya kan. Kita tuh jangan maksimal, sampai total, keren. bener. Soalnya kita kadang kalau puasa tuh cuman dapat haus sama laparnya doang Ustaz. Ya kan. Kita ini ngeri banget ini Dokter Ustaz. Ya, betul. Kebanyakan memang begitu. Tapi saya harap kita di sini nanti mungkin ada yang bergabung sampai 200 atau 300 orang ya. Kita berdoa seluruhnya yang bergabung pada malam hari ini di puasa yang akan datang ataupun yang sudah-sudah lalu, kita dapat sebanyak-banyaknya ridho Allah, berkah Allah, hadiah-hadiah terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin, amin, ya rabbal alamin. Masya Allah. Dokter Gustaf kayaknya sudah siap nih, ya kan, untuk menyampaikan materi di Insya malam hari ini. Allah. Masya Allah. Yang lain juga sudah menunggu, Ustaz. Sahabat-sahabat, Bapak, Ayah, dan Bunda. Coba kita cek sound dulu. Ini Jeng, udah jeng. siap belum nih? Coba boleh dicek di apa namanya via chat. Yang udah pada siap belum? Kita lihat. Siap. Siap, siap, siap. Gimana nih? Ya, kalau udah pada siap, kita langsung mulai ya. Dan juga disilakan untuk Boleh. teman-teman dijaga fokusnya, disiapkan catatannya jika ada yang mau dicatat dan juga diperhatikan baik-baik jika misal ada yang mau ditanyakan disilahkan disiapin Mm-mm. ya untuk di pertanyaan-pertanyaannya. Aurat-auratnya juga Kang Oh iya, diingetin ya. aurat-aurat Kalau ya. memang lagi nggak bisa pakai hijab ya, mending kameranya di off kan dulu, nggak apa-apa gitu. Betul, betul, betul. Nah ya, siap pakai hijab ya, jangan lupa Saya lupa pakai hijab saya di mana idealnya. ya? Oh, nggak perlu ya kita ya? Oh, kita nggak perlu Ustaz. Kalau dipakai hijab nanti orang heran. Tapi kalau Ngerikan. saya nelpon orang yang nggak dikenal, orang baru pertama kali dengar saya itu pasti mereka dominan atau mayoritas orang-orang yang nggak kenal saya. Pasti nyebutnya terima kasih Bu. Waduh, saya bilang agak Serem. terenyuh ya. Maksudnya terenyuhnya antara seneng dan sedih ya. Senengnya karena oke saya lembut, tapi sedihnya oh iya berarti saya diragukan kelaki-lakiannya.
Tapi mau suara suara dokter Gustaf kayak suara-suara penyiar radio, Ustaz. Emang enak Oh jadi. gitu ya, jadi bikin enak bobo ya malam-malam gini ya. Oke, oke langsung saja kepada dokter Gustaf. Yuk kita mulai aja. Baik, Silakan dokter Gustaf. baik terima kasih Kang Imam. Kang apa Mas nih ya? Mohon maaf kalau salah ya. Eh, bebas, Ustaz. Oh Bebas. ya, oke. Baik, Mas, terima Mas kasih. boleh, dokter juga. Mas boleh Apa? ya. Iya. Ustadz, Ustadz. Ya, oke. Jangan, kalau itu jangan. Oke, Toyib. Terima kasih ya Kang Imam ya atas opening dan pengantarnya yang nikmat, yang hangat. Baik, Bapak Ibu, kita langsung mulai ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab salam Waalaikumsalam. saya semangat. Insya Allah bebas hutang, bebas riba ya. Sesulit apapun hidup Bapak Ibu, insya Allah akan jauh dari godaan-godaan riba. Selalu akan ada datang rezeki dari Allah, dari arah yang tak disangka-sangka. Ya kan? At-Tolak ayat 2 dan 3. Kuncinya apa? Tawakal ya. Apalagi? Yaitu taat ya. Kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah dengan sabarnya kita, tawakalnya kita, ya, insya Allah akan datang banyak rezeki, ya. Yang semangat malam hari ini saya doakan, mungkin yang belum umroh, Allah izinkan umroh. Yang ingin haji, Allah izinkan haji dengan cara-cara terbaik. Yang sekarang lagi ada masalah, Allah berikan solusi. Ya, inna ma'al usri yusra. Bersama kesulitan datanglah kemudahan. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairu munzilin. Amin amin ya rabbal alamin. Insyaallah Allah akan selalu berikan kita tempat terbaik ya. Allah akan tempatkan kita selalu di tempat-tempat terbaik karena Allah memang Maha Pemberi tempat terbaik. Tempat itu dalam artian berupa fisik, artinya kita mungkin berada di tempat-tempat yang penuh dengan orang baik, maupun dalam makna non fisik ya, artinya tempat suasana hati, tempat dalam ilmu, tempat dalam pergaulan ya, insya Allah akan selalu Allah datangkan banyak orang baik dalam kehidupan kita. Dan itu jangan kita anggap main-main ya, doa dipertemukan dengan orang baik itu, kalau Allah sudah mengabulkan itu kita bakal nangis loh. Kita bakal nangis bahagia. Ya Allah banyak banget orang baik yang nolong saya. Walaupun sekarang saya mungkin sedang sulit, tapi kok rasanya ringan karena banyak orang baik yang datang. Amin ya. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, ini kan kita masih di suasana bulan Sya'ban. Perbanyak baca Qur'annya ya. Kalau bisa yang kemarin eh, di bulan Ramadan tahun lalu, mungkin ada yang start baca Quran, tapi sampai dengan bulan ini belum juga khatam-khatam, ya sudah coba ikrarkan atau ikhtiarkan bulan ini yang tersisa sekitar 9 apa 8 hari lagi, coba sebisa mungkin. Ya, alhamdulillah kalau bisa tamat atau khatam ya. Malu loh, masa ketemu Ramadan lagi belum selesai. Ya, itu jadikan kayak malu tuh boleh asalkan membangun. Malu yang membangun itu sangat-sangat kita butuhkan. Nah, jadi termasuklah salah satunya malu sama Allah kalau kita tuh belum bisa hatam-hatam. Sedangkan sinetron kita mampu hatam. Serial drama Korea kita mampu menghatamkannya. Apalagi semua yang sifatnya duniawi kita sangat mudah menghatamkannya ya. Dan sebentar lagi akan masuk ke bulan suci Ramadan. Alhamdulillah Allah gerakkan teman-teman di titik balik ya, menyediakan satu wadah untuk kita belajar khusyuk ya malam-malamnya dalam satu tema besar yaitu total upgrade. Yang dimana Alhamdulillah nih saya diberikan kesempatan amal soleh bersama Ustadz Indra ya. Sedikitnya mungkin ada berapa ya, 6 apa 7 pertemuan saya agak lupa. Tapi saya sendiri insya Allah ada 4 kali pertemuan bersama saya. Saya nggak membatasi berapa lama pun teman-teman nanti akan jumpa dengan Ustadz Indra.
Tapi kalau saya pas, sorry, tapi kalau pas sesi saya mau izin banget. Saya tuh sedang membudayakan kita tuh bisa tidur awal, ya. Jadi agak ironi ya bahasanya kok aneh ya. Ironi sih, ironi maksudnya munafik ya. Takutnya kita dianggap munafik oleh oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Selama kita jumpa di Total Upgrade kita bahas tentang gimana cara hidup sehat, tapi kita sendiri bergadang sampai jam 10, sampai jam 10 lebih ya. Ya kan? Kan nggak mungkin. Rasanya mungkin nggak gampang kita selesai Zoom terus langsung bisa deplok bobok itu susah loh. Karena kita sedang mendapatkan banyak energi dari pembelajaran. Maka biasanya selesai jam 10 malam, maka paling cepat jam setengah 11 malam tuh kita baru bisa benar-benar memejamkan mata bobo. Ya, apalagi yang mungkin punya suami, oh mama udah papa izinkan untuk belajar, sekarang udah selesai belajar kan, ya coba deh buatin papa makan, ya udah, jadi nggak bisa langsung bobo. Nah, jadi setiap sesi saya, mohon izinnya kita akan selesaikan di jam setengah 10. Jadi 30 menit lebih awal dari sesi jamnya Ustadz Indra. Nah, kita juga harus mengerti dengan kondisi teman-teman yang mungkin di Indonesia Tengah, Indonesia Timur ya itu ada yang udah bilang tuh di sini udah hampir jam 9 deh ya. Kalau di sini kan di tempat kita yang masih di Indonesia Barat mungkin masih jam setengah 9-an. Nah, bagaimana dengan yang di Indonesia Tengah udah jam setengah 10, apalagi yang di Indonesia Barat udah jam setengah berapa? Jam setengah 11 malam. Nah, jadi eh, bergadang itu kira-kira kalau kita bergadang itu kurang lebih sudah merusak badan kita 30%. Ya, belum lagi dengan keseharian kita makan gorengan, masih ketemu sama gula. Nah, jadinya kan ironi ya kita ngomongin kesehatan, tapi kita bubuknya itu larut. Oke? Jadi kita coba maksimalkan. Nanti untuk sesi 2, sesi 3-nya saya, terus sesi 4-nya saya, nanti mungkin opening dari moderatornya bisa lebih singkat. Jadi supaya waktu belajarnya lebih panjang. Nah, tapi kan nggak apa-apa, ini kan pembukaan perkenalan dulu karena saya juga harus kenal sama Kang Imam. Saya harus melihat Bapak Ibu semua yang join di sini kan ada yang saya sudah kenal yang udah jadi sahabat saya ya. Maksudnya semuanya sahabat tapi yang sudah saya tahu, yang saya kenal namanya di sini ada Umu Adin, kemudian ada Mbak Rizky Pangkal Pinang, kemudian ada Mbak Diah Pusporini ini teman sejawat saya nih Mbak Diah Pusporini ya. Bahkan beliau senior lah saya anggap. Kemudian ada Mbak Rati, kok Mbak Bunda ya, maaf ya kualat. Bunda Rati. Kemudian siapa ya di sini ada yang juga saya sering ketemu ini Bunda Eti Helina Li Bandung ya. Kemudian siapa lagi ya? Bunda Suteni Bandung ya. Pokoknya semuanya insya Allah akan Allah gerakkan kita selalu bisa belajar bersama. Terpantau ada 152 orang yang join ya, yang menyaksikan pada malam hari ini ya. Dan tema atau materi yang akan saya bawakan, yang akan saya sampaikan malam hari ini sifatnya masih perkenalan dan masih sifatnya luas supaya nanti Bapak Ibu mungkin yang sudah tergabung dalam total upgrade bisa lebih bersyukur. Oh, alhamdulillah, saya Allah gerakkan, Allah berikan kesempatan untuk belajar materi yang seperti ini. Dan juga buat ayah, bunda, abang, dan kakak yang belum mendaftar, jadinya punya bayangan. Oh, yang mau dipelajari itu ternyata banyak. Nah, jadi bisa melakukan pendaftaran. Jadi namanya juga kita masih perkenalan ya. Jadi tak kenal maka tak sayang ya. Jadi kalau kita mau sayang kita harus kenal dulu nih. Menyayangi sebelum mengenali ya. Jadi sorry, terbalik kenali sebelum menyayangi. Jadi terkadang tuh kita sebetulnya bukan nggak sayang sama badan kita, tapi karena kita tuh kurang kenal aja. Karena kita kurang kenal badan kita tuh kayak gimana sih, letak kelebihan dan kekurangan atau kelemahan badan kita tuh di mana aja, sistem kerjanya bagaimana, yang secara ringkasnya, secara garis besarnya, sehingga ya makan minum masih ya semau hati, aktivitas ya masih kurang-kurang ya, banyakin mendem perasaan ya, tidurnya kemalaman, belum lagi kemudian
pola pikir ya dan lain sebagainya. Maka saya mau memberikan kabar sebetulnya kepada ayah, bunda, abang dan kakak. Kita tuh Allah berikan atau Allah titipkan, sorry ya. Allah titipkan sebuah fasilitas yang canggih. Boleh diulangi? Allah titipkan kita sebuah fasilitas yang canggih. Apa fasilitasnya? Yaitu adalah tubuh kita. Tubuh kita yang punya kemampuan luar biasa. Salah satu kemampuan luar biasanya adalah super body intelligence atau kemampuan tubuh kita untuk bisa berpikir. Jadi kecerdasan itu ternyata nggak cuman dimiliki oleh otak kita saja. Kami yang mendalami neurologi maupun yang mendalami neuroscience, ya neuroscience itu intinya yang ada kata-kata neuro itu artinya ada hubungannya dengan saraf dan otak. Nah, jadi intinya orang-orang yang mendalami ilmu tentang saraf dan otak percaya bahwa ada satu fakta bahwa ternyata tubuh kita itu yang bisa berpikir nggak cuman otak saja. Mungkin yang kita sadari sekarang, yang kita kenal dari sejak kecil, yang bisa bantu yang bantu kita bisa mikir tuh ya otak. Kita bisa jawab pertanyaan matematika, kita bisa menghafal, kita bisa kenal sama wajah orang, kita bisa berbahasa dengan baik, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Jawa, Jepang, dan lain sebagainya. Sebagian besar di antara kita yakin dan percaya bahwa itu kemampuan otak kita. Dan yang membuat kita bisa pinter seperti itu adalah otak. Ternyata teman-teman, setelah diteliti oleh para ahli yang bisa berpikir, nggak cuman otak saja, tapi seluruh bagian tubuh kita ini sebetulnya bisa mikir. Tapi tentu dengan bahasanya masing-masing. Karena akan ngeri kalau sekarang kita masih tinggal di dunia, tapi tangan kita tiba-tiba bisa ngomong. Itu kan ngeri ya. Walaupun memang pada akhirnya nanti ketika kita sudah wafat ya, sudah kiamat dan kita dibangkitkan kembali di padang mahsyar, kemudian kita ditanyai sidang satu persatu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya kita nggak pernah bisa membayangkan gimana prosesinya, tapi kalau membayangkannya tentu pasti akan jauh lebih mengerikan atau lebih menegangkan yang terjadi sebenarnya. Tapi poin utamanya bukan bagaimana proses itu terjadi, tapi tentang apa saja yang akan terjadi pada saat kita nanti dibangkitkan sampai nanti kita dimintain pertanggungjawabannya satu-satu. Salah satu fakta atau yang sudah sering melekat di ingatan atau pendengaran Bapak Ibu bahwa nanti ketika di persidangan akhir zaman nanti kita akan sorry, tubuh kita akan memberikan kesaksiannya satu persatu. Ya, mungkin lidah bisa berbohong, tapi mata enggak, telinga enggak, tangan kita enggak, kaki kita juga enggak. Nah, ini relate dengan fakta yang ditemukan oleh para ilmuwan bahwa semasa kita masih hidup di dunia pun, sebetulnya seluruh bagian tubuh kita tuh bisa berpikir. Hanya saja berpikirnya dengan caranya masing-masing. Untuk bukti deh, gini, Bapak Ibu ada yang bisa bawa sepeda motor, ada yang bisa bawa mobil atau bisa mengendarai mobil, ya. Pertama-pertama belajar motor, belajar mobil ya rasanya bawaan tegang karena memang kita belum mahir, kita masih banyak takutnya, takut kebablasan, takut nabrak orang, takut ditabrak, takut jatuh, ya, takut ada yang ketinggalan, takut ini, takut itu. Tapi lama-lama yang tadinya kita banyak takutnya, kita jadinya lebih santai, lebih rileks karena kita sudah mahir. Otak kita sudah bisa membangun sirkuit, ingatan bagaimana cara membawa motor, ingatan tentang bagaimana cara membawa mobil gitu ya. Tapi yang disimpan di otak tuh adalah sirkuitnya. Sedangkan yang menjalankannya itu seluruh tubuh kita. Kalau nggak percaya, ketika Bapak Ibu sudah ahli mengendarai motor atau mobil,
Awal mula ketika belajar tegang, diajak ngomong nggak nyambung, ya. Diajak ngomong malah ngomel. Saya to Pak, jangan banyak nanya. Aku bingung nih, gitu kan kata ibu-ibunya. Tapi kemudian semakin sering dicoba mobil motor ya, sambil bawa mobil, ya mungkin ini nggak boleh dilakukan, tapi saya yakin Bapak Ibu pasti pernah melakukannya. Jadi sambil bawa mobil sambil ngangkat telepon. Dan di telepon itu kan nggak cuman sekedar kita anu saja ya, nggak cuman kita yang ngomong, tapi terkadang orang yang kita telepon kan juga dia juga harus ngomong, kita harus mendengarkan. Nah, sekarang deh, bawa mobil itu satu aktivitas. Nelpon itu satu aktivitas lagi. Dan ternyata di telepon kita menjawab pertanyaan. Kita mengulang ingatan. Misalnya deh yang nelpon anak kita. "Ma, inget gak naruh dasiku di mana?" Nah, ibu-ibu sambil bawa mobil, sambil megang telepon, ya, sambil inget letak dasi di mana. Fokusnya ibu-ibu tuh sedang ke dasi. Tapi mobilnya tetap jalan, tangannya tetap bawa. Kalau ada orang nyebrang bisa langsung ngerem. Itulah bukti bahwa tubuh kita menyimpan memori dan bisa menggunakan memori itu untuk keperluan tertentu. Nah, itu baru sebatas motorik. Sebetulnya super body intelligence itu lebih luas lagi, lebih banyak lagi manfaat kecerdasan tubuh kita. Nah, ini saya kenapa sebelum kita masuk ke materi inti, saya mau memperkenalkan tentang kehebatan tubuh kita ini kepada ayah, bunda, abang, dan kakak supaya semakin menyayangi tubuhnya sendiri. Menyayangi itu dalam arti bukan kita maksudnya dunia berlebihan, enggak, tapi kan gini, tubuh kita ini adalah fasilitas yang dititipkan oleh Allah supaya memudahkan kita bisa menjalankan tugas utama kita. Tugas utama kita di dunia ini adalah ibadah kepada Allah. Peran kita adalah khalifah atau pemimpin. Yang laki-laki memimpin dirinya sendiri, memimpin istri, dan memimpin anak. Yang perempuan memimpin diri sendiri dan memimpin anak. Atau mungkin yang punya amanah lebih, memimpin RT, memimpin kota, bahkan sampai memimpin negara. Itu kan amanahnya yang lebih-lebih ya, super ya. Nah, tapi intinya perannya manusia adalah pemimpin. Memimpin siapa? Semuanya. Bahkan sampai bumi tempat kita memijak ini, itu juga perlu kita pimpin. Terus, tugasnya seorang pemimpin atau tugasnya khalifah yang udah Allah ciptakan di muka bumi ini apa? Yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan memimpin itu juga termasuk ibadah kepada Allah, tergantung niatnya juga. Kalau kita memimpin hanya sekedar nafsu untuk kepentingan pribadi supaya bisnis kita aman, supaya harta kita aman, nah itu nggak tahu nanti perhitungannya bagaimana di hadapan Allah. Tapi ya sudahlah, kita ambil yang aman-amannya saja. Memimpin karena ingin ridho Allah Subhanahu wa taala dan untuk kepentingan bersama. Oke. Nah, sekarang deh ada kepala daerah atau ada seorang pemimpin, kalau dalam cakupan kecil misalnya di sebuah perusahaan, ada direktur, tugasnya memimpin perusahaan. Oke. Perannya sebagai pemimpin dan tugasnya adalah membawa perusahaan ini bisa maju memperoleh profit atau keuntungan yang sebesar-besarnya. Dia sudah punya tugas, dia sudah punya peran, maka harus ditunjang dengan satu lagi nih, fasilitas. Rumah dinas, telepon dinas, kendaraan dinas. Yang dimana semua yang berbau dinas-dinas itu semua hanyalah titipan dan sementara. Selesai dia menjabat jadi direktur, maka fasilitasnya itu akan ditarik kembali dan dicek ada kerusakan nggak. Kalau ada kerusakan nih pertanggungjawabannya gimana? Atau nggak ada kerusakan, tapi dicek dipakai untuk apa saja. Misalnya handphone, ternyata direkturnya ini pernah menggunakan handphonenya untuk hal maksiat. Nah, yang punya perusahaan ini, CEO-nya atau ownernya akan mengaudit. Fulan, kamu saya lihat ada catatan panggilan telepon ini. Sekian kali kamu nelpon orang yang
maksiat misalnya, atau untuk maksiat. Kenapa kamu lakukan itu? Nah, kalau kita di posisi direktur mau jawab apa? Nyesel kan? Nah, gitu juga yang kita rasakan atau yang terjadi di tubuh kita atau yang kita alami di masa hidup kita ini. Tugas kita udah jelas, peran kita sudah jelas. Maka dengan mengemban tugas serta peran, kita dibantu dengan adanya fasilitas. Fasilitasnya adalah tubuh kita yang nanti akan Allah tanya untuk apa saja tubuhnya. Kenapa tubuhnya balik-balik ke saya kok sudah rusak, kata Allah. Kenapa nggak dijaga? Gimana cara jaganya ya Allah? Wah, makin marah Allah. Di Quran sudah ada, hadis Nabi Muhammad sudah ada, para ahli, para pakar yang di dunia sudah banyak menjelaskan tentang bagaimana hidup sehat. Kitanya aja yang nggak mau melakukan. Kitanya aja yang tuli atau mentulikan telinga kita sendiri. Ya, dan itu yang kita harus jadikan modal utama untuk bisa belajar lebih banyak tentang ilmu kesehatan. Saya tidak melarang atau justru menganjurkan ayah bunda cari ilmu sebanyak-banyaknya dan eh, kalau punya guru tuh harus lebih dari satu. Termasuklah kalau dalam dunia kesehatan, besok misalnya ada webinar oleh dokter siapa, oleh ustadz siapa yang bahas tentang kesehatan, monggo ikuti, ambil yang baik-baiknya. Ambil yang mudah-mudahnya yang bisa dikerjakan silahkan. Oke, ini dia. Perfect ya. Tubuh kita sudah saya ceritakan tadi sedemikian perfectnya dan ada surat keputusan dari Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran. Jelasnya adalah di Quran surah At-Tin ayat 4. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Artinya, sungguh Allah benar-benar telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Nah, ini adalah salah satu SK dari Allah Subhanahu wa taala tentang kita, tentang tubuh kita, ya. Jadi dari ayat ini kita bisa sepakat bahwa tubuh kita ini perfect, sempurna. Nah, cuman lebih jelasnya kita bedah satu persatu di ayat tersebut. Di ayat itu yang tadi saya sebut, Allah cuma nyebutnya manusia. Apakah ada kata-kata jin di situ? Saya sendiri sih nggak menemukan ya. Mau kita tadaburi tentang ayatnya pun tidak nyambung kalau kita mau cocok-cocokin ke jin. Ya, jadi apa? Ada keistimewaan bagi manusia. Kalau tentang kewajiban, Allah biasanya menyebutkan jin dan manusia. Sebagai contoh misalnya ibadah kepada Allah, terus nanti akan dimintain pertanggungjawaban itu Allah nyebutnya jin dan manusia. Termasuk ancaman-ancaman di dunia ini Allah pasti nyebutnya ada jin, ada manusia. Ya, termasuk di Quran surah An-Nas. Ya, yuwaswisu fi sudurin nas minal jin natiwanas yang membisikkan rasa was-was ke dalam dada. Kalian itu adalah syaitan dari golongan jin dan manusia. Nah, sedangkan ketika Allah menceritakan tentang penciptaan yang disebutkan itu hanya manusia. Di sini ayat ini terutama. Jadi sempurna ya tubuh kita ya. Sepakat ya teman-teman ya. Kemudian, menyambung dari poin yang nomor satu. Ini sebagai memperjelas poin nomor duanya. Manusia punya bentuk yang proporsional. Sedangkan jin tuh enggak. Sebagai contoh, Azazil, ya nama iblis sebelum dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala karena nggak mau tunduk kepada Adam alaihi salam. Azazil masuk ke dalam tubuh Adam alaihi salam saat belum ditiupkan ruh ke dalam jasadnya Nabi Adam alaihi salam. Ya, jadi eh, bayangin ya, proporsional apa? Sorry, nggak proporsionalnya tubuhnya jin itu bahkan dia bisa jadi apapun, dia bisa terbang kemana-mana. Dan menurut riwayat penciptaan Nabi Adam alaihissalam ya, bahwa ketika tubuh Nabi Adam alaihissalam jadi, tubuhnya sudah jadi sempurna tubuh manusia itu,
Allah mendiamkannya dulu selama 40 tahun, tidak langsung ditiup ruh. Nah, di saat itulah Azazil ini bisa masuk dari lewat lubang hidung ya, masuk ke dalam tubuhnya. Dia melihat bagaimana sistem-sistem tubuhnya manusia itu seperti apa. Ya. Dan teman-teman bicara soal proporsional. Kalau kita lihat atau teman-teman semuanya bisa melihat jin ya. Alhamdulillah kita tuh diberikan hijab. Tidak gampang untuk bisa melihat jin ataupun melihat alam jin. Karena mereka tuh nggak proporsional. Teman-teman tahu nggak, jin itu kadang ada yang satu badan isinya mata semua. Ada yang jin kepalanya gede banget, badannya kecil. Ada jin yang tangannya 5. Nggak proporsional. Kalau tubuh manusia itu proporsional ya. Ukuran kepalanya, yang perempuan biasanya pinggangnya lebih gede daripada bahu. Sedangkan yang laki-laki bahunya lebih lebar, lebih besar daripada pinggangnya. Lengannya laki-laki lebih tebal gitu kan. Itulah proporsionalnya manusia. Dan itu salah satu pembuktian ayat ini. At-Tin ayat 4. Boleh ya, bagi teman-teman yang menemukan kekaguman, setiap materi yang kita tampilkan ini mohon mengucapkan Masya Allah dan atau Alhamdulillah. Supaya Allah ridho sama kita. Oke? Kemudian poin ketiga, manusia tercipta dari tanah, sedangkan jin dari api. Dalam ilmu TCM, teman-teman tahu kepanjangan TCM? TCM itu adalah Traditional Chinese Medicine. Tanah itu letaknya di atas api. Jadi artinya kalau secara letak, tanah lebih kuat daripada api. Dan api bisa menyuburkan tanah. Jadi kedudukan tanah tuh lebih unggul daripada api. Itu menurut ilmu TCM. Nah, kalau kita cocokkan dengan sifat atau apa ya, penciptaan tubuh manusia, kan katanya tubuh manusia tercipta dari tanah kan, sari-sari tanah lah ya. Kalau kita sudah dalam anak cucu Adam yang sudah tidak benar-benar dari tanah liat benar gitu, kita udah DNA-nya Nabi Adam dan Siti Hawa ya. Tapi kan intinya di dalam tubuh kita tetap masih punya unsur-unsur tanah. Di dalam tubuh kita ada tembaga, ada nikel, ada besi, bahkan ada emas. Teman-teman sadar nggak sadar tubuhnya tuh ada kandungan emas tapi jumlahnya yang kecil-kecil banget gitu ya. Jadi kedudukan kita lebih mulia daripada api. Kedudukan tanah itu letaknya di atas api. Dan memang betul kan? Tanah bisa subur karena ada apinya di bawahnya misalnya gitu kan? Bagi yang penggiat botani, penggiat tanam menanam, cocok tanam, tanah biar subur dibakar. Nah, itu nanti dia matang siap untuk ditanami. Itu ya. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, ini tanah. Ada di Quran Surah Al-Mu'minun ayat 12. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad khalaqnal insana min sulalatim min tin. Artinya, sungguh Allah telah menciptakan manusia dari saripati dari tanah. Quran Surah Al-Mu'minun ayat 12. Jadi artinya dari ayat ini kita bisa mentadaburi banyak hal. Salah satunya adalah berarti kalau kita diciptakan dari, misal deh, kalau misalnya kita diciptakan dari api misalnya, maka wajar nggak kalau kita tuh mewakili atau bisa mewarisi sifat-sifat api. Misalnya gampang menyala, gampang hilang, bisa nyata, bisa meledak-ledak. Ya, itu kalau kita tercipta dari api. Nah, kalau dari tanah, kita pasti mewarisi atau diwarisi sifat-sifat tanah. Nah, kita lihat sifat-sifat tanah apa saja. Sifat tanah yang ada di tubuh manusia. Ini kita lihat yang nomor satu, menyimpan. Jadi tanah itu mampu menyimpan. Menyimpan unsur hara, menyimpan air, menyimpan nutrisi, dan zat-zat besi itu banyak tersimpan di tanah. Dan percaya nggak percaya, ini bagi yang mau percaya saja ya, bahwa besi itu salah satu logam yang Allah turunkan dari surga.
Banyak hal yang Allah turunkan dari surga, termasuk kalau buah-buahan itu adalah kurma, pisang, semangka, buah tin. Dan kalau logam itu salah satunya yang nggak tahu sih satu-satunya atau salah satunya, tapi yang saya pernah dengar, yang saya pernah baca bukunya itu adalah besi. Allah turunkan besi dari apa ya surga, nggak tahu gimana cara turunnya, tapi yang jelas dengan bantuan hujan, besi yang jatuh dari surga sampai ke bumi itu dengan bantuan hujan, maka besinya itu akan tersebar ke seluruh permukaan tanah yang ada di bumi. Dan kemudian lewat bantuan hujan, air itu kan ketika masuk, sorry, ketika air bersentuhan dengan tanah itu kan akan ini ya, coblos-coblosin tanah gitu toh. Jadi besinya akan terbantu bisa masuk ke dalam lapisan tanah, tersimpan di dalam tanah. Nah itu sifat tanah itu menyimpan. Makanya teman-teman jangan apa ya males-males. Jangan males-males makan makanan buah-buahan atau saya nggak tahu itu jenis sayur apa buah, tapi yang tertanam di dalam tanah. Misalnya kayak kentang, ubi, wortel, apalagi ya, lobak ya, lobak juga di dalam tanah ya. Nah, eh itu juga memiliki zat besi yang cukup banyak. Karena ya mereka tersimpan di dalam tanah, menyerap banyak zat besi. Jadi juga bantu mencukupi kebutuhan zat besi kita. Jadi relate ya kalau kita hubungkan antara ilmiah, sains dengan asal muasal datangnya logam besi itu. Jadi sifat tanah dia bisa menyimpan nutrisi, menyimpan air. Ya, ternyata juga ada di dalam tubuh kita yaitu sifat menyimpan ya bisa tubuh kita bisa menyimpan nutrisi, bisa menyimpan memori, bisa menyimpan emosi. Gimana caranya dok menyimpan emosi maksudnya? Teman-teman, ada nggak yang punya lagu kenangan? Ya misalnya kelahiran 70, 80 ini kan ada tembang kenangan, love songnya, atau yang Gen Z nih yang masih muda-muda ya. Ketika mendengar suatu nada atau lagu ya atau alunan musik, tiba-tiba tubuh kita merinding. Misal contoh deh ya, saya nggak mau yang berbau maksiat atau zina. Misalnya deh, kalau kayak saya itu pernah punya kenangan bersama almarhumah nenek saya. Saya pernah sambil apa ya, nenek waktu saya masih anak-anak, saya itu pernah bawa makanan di tangan kanan dan tangan kiri saya. Jadi saya suka sama kue ini. Jadi saya lari-lari dari dapur ke ruang TV itu sambil bawa dua makanan. Saya lupa makanannya apa. Cuman pada saat itu saya suka banget. Oke. Jadi ketika saat itu nenek sedang nonton TV. Jadi saya artinya bawa makanan ini ke dekat nenek. Maksud saya mau makan dua makanan ini di dua tangan saya. Karena saya nggak mau bolak-balik. Saking saya sukanya makanan ini. Dan pada saat itu TV yang kita tonton tuh sedang menampilkan sebuah iklan. Saya nggak mau nyebut produknya di sini, menampilkan sebuah iklan, ya. Dan di saat itu nenek, almarhumah nenek mengatakan, nak, kalau bawa makanan lebih dari satu tangan itu rakus, nggak boleh. Wah, jadi kalau setiap, ya misalnya beberapa tahun kemudian muncul iklan itu lagi, saya langsung terngiang banget kata-kata nenek. Langsung tiba-tiba kayak tangan saya tuh seperti sedang memegang dua makanan. Nah, jadi memori itu tersimpan di tangan, tersimpan di telinga, tersimpan di mata. Dan juga misalnya Bapak Ibu pernah kehilangan orang terkasih, apakah saudara, orang tua atau pasangan bahkan atau anak gitu ya. Kita tahu mereka punya wangi yang khas. Apakah dari wangi tubuh alaminya atau mereka suka menggunakan parfum yang khas ketika kita sedang rindu, ketika kita sedang sendiri, tiba-tiba kita kayak mencium bau parfum itu dan kita merasakan kehadiran orang itu. Siapa yang pernah kayak gitu? Itu sebagai pertanda
tubuh Anda menyimpan memori dan emosi. Emosinya bukan maksud marah-marah, enggak. Emosi, kenangan manis. Dan itu connect ya, kita bisa saja langsung menangis, meneteskan air mata, ingat orang tua, ingat pasangan kita yang sudah mendahului kita. Atau ingat anak kita mungkin yang udah Allah panggil duluan. Ya, siapapun itu, kita doakan mereka bahagia, senang di alam, alam barzah, dan insya Allah Allah pertemukan kita semuanya dengan orang-orang terkasih di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin ya robbal alamin. Karena sebetulnya kita tuh nggak boleh anti-anti banget sama kematian ya, karena sebetulnya bisa jadi itu cara yang lebih baik Allah untuk menyelamatkan orang yang kita kasihi daripada tinggal di dunia belum tentu juga masuk surga ya kan. Lebih baik ya udah, misalnya masih bayi dia udah wafat, ya udah itu udah dipastikan dia masuk surga deh, tinggal kita sendiri nih pastikan kita belum masuk surga nggak. Kita kan mau ketemu dia kan, kita mau ketemu adik kita mau ketemu saudara kita mau ketemu anak kita, ya udah pastikan Allah ridho sama kita supaya kita masuk surga dan ketemu mereka. Amin amin ya robbal alamin. Kemudian sifat tanah yang kedua, adaptif. Adaptif itu artinya mampu beradaptasi dengan perubahan apapun. Dan ini kemampuan hebat dari tanah kita ya teman-teman ya. Tanah yang ada di sekitar kita, ketika musim kemarau, tanah kita bisa beradaptasi. Ketika musim hujan, tanah kita bisa beradaptasi. Tapi dok, kok ada tanah longsor, kok ada banjir? Itu sebagian besarnya karena ulah kita juga ya. Tapi sebagiannya lagi ya tentu kita harus sadar Allah punya rencana. Dan kemampuan adaptif itu juga masuk ke dalam badan kita. Kita bisa beradaptasi kita bisa beradaptasi terhadap panas. Kita bisa beradaptasi terhadap dingin. Dalam kondisi berbahaya kita bisa beradaptasi. Nah itu ya kemampuan sifat baik tanah yang masuk ke dalam tubuh kita. Kemudian ketiga, rendah hati ya. Tanah itu kan ya lembut, tenang gitu kan. Tidak gampang berubah-ubah. Kalau api kan cepet ya berubahnya. Bahkan teman-teman tahu nggak, api semakin dia gelap, semakin panas suhunya. Hati-hati kalau teman-teman wajahnya semakin hilang cahayanya. Jangan-jangan sifat tanahnya semakin berkurang, justru sifat apinya semakin besar. Hati-hati ya, dijaga emosionalnya, wudhunya dijaga, ikhlasnya dijaga, pola makannya dijaga. Clear, teman-teman? Paham? Sifat yang luar biasa ini ada di dalam tubuh kita selama ini. Mungkin kita nggak sadar. Nah, disinilah kita sama-sama sadar dan sabar. Oke? Nggak apa-apa. Kan kemarin kita memang sampai dengan hari ini kita memang nggak pernah ngerasa diri kita soleh. Karena merasa soleh itu salah. Tapi merasa salah itu soleh. Nggak apa-apa. Dok, saya ini kayaknya banyak salahnya. Dok, saya ini kayaknya pribadi yang paling gak bersyukur atas pemberian Allah. Maka oleh sebab itu saya akan selalu ingat rasa syukur kepada Allah. Ah, itu boleh. Beda kalau kemudian, oh saya ini ada orang yang paling baik dok. Di gang saya ini saya paling terpandang. Ah, ya sudah. Tinggal tunggu tanggal mainnya saja akan terjatuh di waktu yang tepat. Nauzubillahi min zalik. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang seperti itu. Ya. Siap lanjut ya, teman-teman. Kita lanjut lagi. Kalau ini udah ya sifat tanah ya. Nah, ini ada. Jadi untuk perkenalan tuh memang saya sukanya memang kita berpijak atau kita berangkatnya tuh dari ayat Quran, dari hadis, dari perkataan ulama gitu ya. Baru kemudian di sesi-sesi selanjutnya kita lihat sesi ilmiahnya, penelitiannya bagaimana, kata para ahli bagaimana gitu ya. Nah, ini di Quran surah Al-Infitar ayat 6 sampai 8. Berhubung panjang, jadi saya langsung baca atau langsung tampilkan artinya saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai manusia, apakah yang telah memperdayakanmu atau berbuat durhaka terhadap Tuhanmu yang maha mulia, yang telah menciptakanmu lalu menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan tubuhmu seimbang dalam bentuk apa saja yang dikehendaki, dia menyusun tubuhmu. Teman-teman, yuk kita latih rasa penasaran kita.
atau rasa sensitif kita ketika melihat ayat-ayat Quran, apa yang teman-teman bisa kaitkan tentang tubuh manusia dari ayat atau sorry dari 3 ayat ini? Apa kata-kata yang menarik yang bisa teman-teman kaitkan terhadap tubuh kita, tubuh manusia? Monggo, sambil saya izin minum sebentar. Kering juga ya, ngomong nggak berhenti-berhenti. Bismillah. Ini Quran surahnya udah ada, Al-Infitor ayat 6 sampai 8, Bapak Ibu. Di layar ada 3 ayat yang saya tampilkan, tapi saya jadikan satu. Ada kata-kata yang menarik kah? Atau kesimpulan yang bisa kita kaitkan tentang kesehatan? Dari Ummu Ad-Din, Allah menciptakan manusia dengan bentuk yang paling sempurna. Bunda Afia, hebatnya penciptaan manusia. Oke, kita terima, kita ini ya, setujui ya. Ada lagi, nanti kata kuncinya saya tampilkan. Tuhan menciptakan tubuh kita sempurna, tapi kita merusaknya dengan bertindak tidak baik. Wis, keren. Tapi apa? Contohnya merokok. Oke, betul ya. Rokok itu juga salah satu. Tapi ada teman saya juga bilang, eh, puasa itu kan cuma apa ya? Batalnya kalau kita makan dan minum. Kalau ngerokok enggak. Waduh, ya Allah. Bisa gitu dia menyimpulkan dengan otak separuhnya gitu ya. Bunda Zalia, tubuh seimbang. Good, bagus. Ini Bunda Zalia ya, juga tadi saya belum lihat di layar, ternyata bergabung juga Bunda Zalia. Saya lihat di sini ternyata sudah ada 187 orang partisipan, Masya Allah. Tabarakallah, Alhamdulillah. Ahlan wa sahlan, mungkin ada yang belum kenal ya, salam kenal lah ya. Saya Gustavianza. Bagi teman-teman yang lain udah mungkin udah bosen sama saya. Terus Mbak Yati dari Cilegon, makhluk yang lebih baik dari sempurna. Dari semua penciptanya. Fasawwaka sempurna dan seimbang. Allah menyempurnakan kejadianmu dengan susunan yang seimbang. Jadi intinya seimbang ya. Oh, ini banyak yang juga sama dengan kata-kata seimbang, seimbang, sempurna. Terus apa bentuk yang dikehendaki Allah. Oh, Bunda Zalia lagi nungguin anaknya di rumah sakit. Qadarullah ada sedikit kejadian. Ya, insya Allah cepat sembuh anaknya ya. Sehat lagi, bisa beraktivitas lagi dan Allah berikan rezeki atas kesabarannya Bunda Zaliah serta keluarga. Oke, kita langsung lihat aja apa sih yang maksudnya dokter ini ya dari ayat ini. Ya, ini dia loh. Dari tadi nggak ada yang kesini. Human growth hormone dan homeostasis. Oke, ada yang tadi nyebut seimbang itu masuk ya. Homeostasis itu intinya adalah keseimbangan badan. Tubuh kita tidak kelebihan panas, tidak kelebihan unsur dingin, tidak kelebihan unsur air, tidak kelebihan unsur tanahnya, dan lain-lain sebagainya itu homeostasis. Ketika cuaca hujan, kita jadi banyak pipis. Ketika cuaca panas, pipis kita berkurang. Nah, itu salah satu tanda sistem homeostasis tubuh kita berjalan dengan baik. Sedangkan human growth hormone, teman-teman, setiap kali belajar bersama saya harus terbiasa dengan istilah-istilah medis, salah satunya human growth hormone. Artinya, human growth hormone itu adalah hormon pertumbuhannya manusia. Kenapa harus ada kata manusianya, Dok? Karena ada hormon pertumbuhan kucing, ada hormon pertumbuhannya ikan. Nah, manusia punya hormon pertumbuhannya sendiri. Ya, kita singkat HGH aja ya. Human Growth Hormone, kita singkat HGH. Biar nggak panjang. Nyebutnya capek juga rupanya. Jadi human growth, udah dibilang capek masih disebut panjang nih. HGH ini yang bisa bantu tubuh kita tuh bisa tumbuh dari yang bayi sampailah tua sekarang kayak gini. Ini ya karena wasilah HGH atas izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kan di sini ya. eh, di sini ya yang telah menciptakanmu lalu menyempurnakan kejadianmu menjadikan tubuhmu seimbang. Nah, jadi kan
Kita tercipta dari ada sel sperma ayah kita dan sel telur ibu kita masuk bercampur jadi satu, jadilah dia segumpal darah. Dari segumpal darah dia jadi segumpal daging. Dari segumpal daging dia jadi ada tulang belulang, jadilah janin. Ukurannya tadinya berapa ya? 3 senti, 4 senti, 5 senti sampai dia 50 senti siap dilahirkan. Dari yang 50 senti kita dilahirkan di muka bumi ini sampai sekarang 169 senti, 175 senti. Apalagi kalau itu bukan izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wasilahnya memang lewat HGH ini. Nah, tapi mudah-mudahan teman-teman yang nyatet materi malam hari ini tolong digarisbawahi reminder untuk tubuh kita untuk selalu bersyukur. Quran surah Al-Infitor ayat 6 sampai 8. Sementara tadabur yang bisa kita peroleh malam hari ini adalah tentang HGH dan homeostasis. Nanti selesai materi, apakah besok ba'da subuh, sebelum sholat subuh, teman-teman mau buka Qur'annya lagi, ayat ini lagi silakan. Tadabur lagi sebanyak-banyaknya, seluas-luasnya. Tujuannya adalah meningkatkan rasa Fussilat ayat 20 sampai 21. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika mereka sampai ke neraka, ini mohon maaf mungkin tulisannya bagi teman-teman yang pakai handphone mungkin kecil ya. Coba saya zoom sedikit. Nah, ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika mereka sampai ke neraka, pendengaran, penglihatan, dan kulit mereka menjadi saksi terhadap apa yang telah mereka lakukan. Cocok ya, yang tadi saya ceritakan di awal ya. Mereka berkata kepada kulit mereka, mengapa kamu menjadi saksi terhadap kami? Ya, jadi ibaratnya kita udah ditanyain, kita bohong. Terus kulit kita bilang, ya Allah dia bohong. Sebenarnya kulit ini. Ya, terus kita ngomong, lu kok nggak mau bantuin gue sih? Lu kok malah jadi saksi gitu ya? Nah, mereka menjawab, Allah yang menjadikan segala sesuatu dapat berbicara telah menjadikan kami dapat berbicara. Jadi ketika Allah izinkan dia bisa bicara, dia bisa bicara. Sekarang belum Allah izinkan bisa bicara, makanya masih diem-diem semua nih. Ya, untuk kita panen dosa, silahkan. Nah, tapi kalau bagi teman-teman yang mau panen pahala, alhamdulillah. Lanjut lagi, dialah yang menciptakan kamu pertama kali dan hanya kepadanya kamu dikembalikan. Nah, ini reminder ya. Kita lihat nih, teman-teman, ada yang bisa memetik hikmah dari dua ayat ini. Quran surah Fussilat ayat 20 sampai 21. Kulit bicara Bunda Zalia, oke. Tubuh kita menyimpan kenangan, oke, Bunda Rati. Ada lagi? Semangat yuk, semangat. Mungkin ada yang nguap-nguap, nggak apa-apa. Bubuk aja karena ada rekamannya. Tapi beda semangatnya ya. Oke, kita langsung lihat aja yuk apa yang saya maksud di ayat ini. Yaitu alarm tubuh. Tubuh kita tuh bisa ngasih tahu kita dalam kondisi berbahaya. Lambung kita sedang ada kerusakan. Lambung memberikan gejala sakit. Ginjal kita sudah mulai melemah. Ginjal kita memberikan tanda hipertensi. Tensi kita naik. Mulai suka ngerasa gatal-gatal di badan. Nah, itu salah satu alarm ginjal Anda sudah sedang ada masalah. Apalagi jantung sudah mulai agak melemah. Alarmnya apa? Kakinya mulai bengkak-bengkak. Mulai gampang emosi, mulai gampang baper, gampang sedih, ada masalah di apa tuh? Rezeki, kok rezeki? Di apa? Keuangan kita mungkin ada unsur haram di dalam uang kita, sehingga dalam kita mengatur emosional jadi berantakan. Percaya nggak percaya loh itu ada hubungannya. Ada di Quran surah Al-Baqarah ayat berapa? Saya agak lupa. Tapi intinya Allah menceritakan tentang bagaimana orang-orang yang kecanduan riba.
Mereka akan seperti orang gila di akhir zaman nanti. Di hari akhir nanti. Dan artinya adalah hati-hati dengan hati-hati dengan uang yang tidak halal. Efeknya apa? Itu tadi tuh ada kaitannya dengan gila. Tapi itu kan mungkin ya takutnya saya juga itu cocokologi. Tapi memang banyak ya kita alami, kita lihat sekarang fenomena orang banyak kelilit hutang. Kelilitnya bukan karena hutangnya saja, tapi lebih bengkak bunganya. Sampai akhirnya orang tuh negosiasi, boleh nggak saya bayar bebannya aja dulu, bunga sama dendanya nanti gitu kan. Karena saking memang bengkak dan yang menjerat itu bunga dan dendanya. Awal mereka mungkin yang pinjaman online ya, mulai minjemnya cuma 5 juta. Tapi ternyata pas harus ngebalikinnya sampailah 10 juta. Itu udah ada karena bunganya, ada dendanya gitu kan. Nah, jadi ya orang-orang yang seperti itu udah bisa dipastikan tuh emosionalnya berantakan. Ya, jadi sedikit banyak yang di Quran surah Al-Baqarah tadi yang saya lupa. Mungkin teman-teman ada yang sekarang lagi standby handphone ada. Oh ini nih ya, Quran surah Al-Baqarah 275 ya, riba ya. Ada yang bisa copy paste ke dalam chat ini nggak untuk sebagai dakwahnya kita semua supaya jauh-jauhin dari riba. Saya nggak perlu jelasin lah di sini riba kayak gimana teman-teman. Saya rasa banyak yang udah sebenarnya tahu, cuman karena kondisi keuangan jadi pura-pura nggak tahu. Ah ini nih ada yang copy paste ya di Quran Live Chat ya 275 monggo tuh. Hmm, mana? Seperti ada kata itunya nggak? Kata gilanya nggak? Nggak tahu ini atau yang ayat yang lain ya. Pokoknya ada kata-kata gilanya ya. Oh ini nih di Quran surah ya ya betul 275 juga ya. Orang-orang yang makan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang gila. Tuh. Nauzubillahi min dzalik. Jangan sampai kita masuk ke dalam golongan orang seperti itu. Ya, Umadin ya, mudah-mudahan ya, em, mudah-mudahan beres deh. Walaupun bukan walaupun bukan Umu Adin yang eh, punya hutangnya ya, beres insya Allah. Yuk kita lanjut lagi yuk. Ini alarm tubuh ya, jadi tubuhnya ada yang rusak, tubuh kita memberikan alarmnya. Quran Surah An-Nisa ayat 56. Bismillahirrahmanirrahim. Setiap kali kulit mereka hangus, kami ganti dengan kulit yang lain, agar mereka merasakan kepedihan azab. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Ada kata kuncinya apa di situ? Rusak, terus Allah perbaiki. Betul? Sepakat nggak nih teman-teman di kolom chat? Revitalisasi. Oke masuk tapi kurang kena ya. Masih lebih cocoknya rehabilitasi, rejuvenisasi itu masih lebih masuk ya. Tapi thank you Mas Yus Pejaten. Regenerasi, nah itu lebih masuk. Oke, ada dua kata sebetulnya. Saya kasih kata kunci ya. Saya kasih kata kunci. Saya kasih petunjuknya ya. Huruf depannya S. Sepakat, bener ya. Huruf depannya sepakat S ya. Apa lagi? Oke, kita lihat ya. Bener nggak ya huruf depannya S ya? Rupanya saya salah ya. Kita lihat yuk. Mana ini kok nggak bisa? Self healing. Huruf depannya S ya, betul ya. Jadi, tubuh kita tuh punya kemampuan bisa memperbaiki tubuhnya sendiri. Bahkan sebetulnya obat-obatan itu hanya bantu mempermudah saja. Karena yang menyembuhkan adalah tubuh kita sendiri atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi selama Allah masih mengizinkan tubuh kita sembuh, ya akan sembuh insya Allah. Oke? Tapi mungkin ada orang-orang yang sudah memang punya catatan hidupnya yang sudah Allah gariskan ya. Mau obat sehebat apapun, gaya hidup sehat apapun ya, kalau sudah sampai segitu umurnya ya segitu, sudah syukurin aja.
Ini ya di Quran Surah An-Nisa ayat 56. Sebenarnya ini sambil kita tadabur, sambil kita ini ya, mengingatkan diri kita sendiri akan perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Tadi udah ada HGH, homeostasis, terus kemudian ada alarm tubuh, ada self healing. Sebetulnya mereka semua ini berkaitan, teman-teman. Ingat ya, beberapa poin-poin tadi ada HGH, ada homeostasis, ada alarm tubuh, dan yang ini self healing akan kita bawa ke slide yang selanjutnya. Ini sebagai review, HGH dijelaskan di Quran Surah Al-Infitor ayat 6-8. Homeostasis juga dijelaskan di ayat yang sama. Alarm tubuh di Quran Surah Fussilat ayat 20-21. Dan yang terakhir, self healing ada di Quran Surah An-Nisa ayat 56. Ingat-ingat nih, empat kata ini. Empat istilah ini diingat-ingat. Akan kita pakai di slide berikutnya. Ini dia. Super Body Intelligence. Ini dia. Suatu ketika, tubuh kita mengalami problem. Apakah problemnya karena kesalahan diri kita sendiri atau tanpa kita sadari? Intinya, problem itu membuat tubuh kita harus mampu beradaptasi dulu. Ingat, salah satu sifat tanah yang diwariskan ke tubuh kita adalah adaptif atau mampu beradaptasi. Jadi ada problem nih, ya, ada problem, terus tubuh kita coba untuk beradaptasi dulu. Problemnya apakah dari makanan, apakah itu rokok, apakah itu minuman yang manis-manis, minuman yang dingin-dingin, apakah emosional kita. Tapi intinya tubuh kita tuh sebenarnya nggak langsung kalah. Tubuh kita coba beradaptasi dulu. Ini orangnya bandel nih. Ini tuan rumah saya nih nggak mau berubah pola hidupnya. Sudah coba kita semampu mungkin kita adaptasi dulu. Nah, gitu kata badan kita ya. Nah, coba udah beradaptasi, terus coba eh, homeostasis sebisa mungkin. Coba menyeimbangkan, walaupun gaya hidup kita nggak seimbang. Nggak seimbang apanya? Finansialnya, pola makannya, pola pikirnya, jam tidurnya, olahraganya nggak seimbang ya. Tapi tubuh kita coba berusaha, selain adaptasi, coba berusaha untuk menyeimbangkan lewat proses homeostasis. Dan akan terjadi proses self healing. Supaya apa? Problem ini beres. Self healing ini untuk mengatasi problem ini. Jadi terjadi problem, tubuh kita coba beradaptasi dan tubuh kita kemudian melanjutkan dengan cara menyeimbangkan. Ada satu sisi yang kurang, maka sisi yang lain akan coba diseimbangkan. Oke? Terus kemudian tubuh kita akan melaksanakan proses self healing. Ternyata self healingnya gagal. Harusnya tubuh kita tuh sebenarnya bisa memperbaiki dirinya sendiri. Cuma suatu ketika gagal. Misalnya karena kelebihan gula, karena kita jarang olahraga, karena kita suka banyak makan, atau karena uang yang kita belikan untuk makan uangnya haram. Nah, proses self healingnya gagal. Akhirnya tubuh kita akan menghidupkan alarm. Ya, suka sakit kepala, sakit mah nggak sembuh-sembuh, ya. Leher rasanya kok sering teri, kaki mulai sakit-sakitan, pinggang mulai sakit, kulit suka gatal-gatal, wajah tampak menghitam. Sebetulnya itu beberapa alarm yang mungkin teman-teman kemarin sudah ngalami. Sebelum akhirnya sekarang diabetes, sekarang sakit jantung, sekarang sakit ginjal. Sebetulnya mungkin beberapa tahun sebelumnya sudah merasakan sesuatu yang aneh. Sesuatu yang aneh itu tapi kita nggak sadar, pola hidupnya tetap dijalani. Akhirnya alarmnya nggak kita toleh atau alarmnya nggak kita pedulikan, akhirnya kita pun sakit. Nah, ini kan kalau kita jatuh pada proses kegagalan atau tubuh kita gagal dalam mengatasi semua rentetan ini. Sekarang kalau berhasil, maka bukan alarm yang hidup tapi growth hormone. Oke? Growth hormone untuk memperbaiki tubuh kita dan kita pun pulih. Jadi beberapa item ini itu kan yang sudah kita sebut-sebutkan di slide-slide yang sebelumnya kan.
Ada alarm, ada growth hormone, ada self healing, ada homeostasis, ada adaptasi. Oke, nyambung. Yang belum nyambung, pura-pura nyambung aja. Yang belum ngerti, pura-pura ngerti saja. Saya izin minum, Bapak Ibu. Oke, teman-teman, bisa dipahami dengan mudah ya. Ahlan wa sahlan teman-teman yang barusan bergabung. Nanti lihat atau simak awal-awalnya di rekaman nanti ya. Karena udah jauh nih kita mulainya udah kurang lebih 1 jam yang lalu lah. Sekarang kita geser lagi. Nah, jadi selain teman-teman melihat skema ini, tadi kan sudah saya perkenalkan tentang homeostasis, self healing, growth hormone, alarm. Nah, sekarang kita lihat istilah lain yang biasa saya gunakan untuk bahas tentang kesehatan. Jadi saya punya istilah namanya perempatan. Ya sama seperti gambar ini ya, ini di Jepang, rapi ya, teratur ya. Ini Jepang apa Sumedang ini? Atau Jakarta ini ya? Amin ya, Indonesia bisa menyusul tertib, disiplin, bersihnya ya, taatnya ya, insya Allah. Jadi ini perempatan. Ya namanya perempat, ya berarti kan ada 4 sisi ya kan? 1, 2, 3, 4 ya. Dan ini saya gunakan, ada istilah perempatan. Yang pertama, makanan. Yang kedua, pikiran. Pikiran ini berarti mewakili emosional, mental itu ya. Saya pakai istilahnya pikiran. Kemudian kelakuan. Nah, ini mewakili juga aktivitas kita, olahraga kita, gaya hidup apa? Ya olahraga gitu ya. Jam tidur kita itu saya wakilinya pakai istilah kelakuan. Dan keturunan. Nah, keturunan ini artinya yang kita turunkan kepada anak kita atau yang orang tua kita turunkan kepada kita. Sekarang maksud perempatan tuh apa, Dok? Empat itu ada berapa poin ini? 1, 2, 3, 4. Nah, ini ada 4. Sekarang an. Jadi perempatan tuh maksudnya adalah ada 4 kata yang berakhiran an. Jadi ini makanan, pikiran, kelakuan, dan keturunan. Jadi maksud perempatan ini bukan perempatan jalan gitu ya. Tapi maksudnya ini menyimbolkan adanya pertemuan antara 4 istilah yang berakhiran an. Ya, maka saya tampilkan gambar seperti pertemuan 4 jalan. Jadi perempatan ini yang bisa bantu menentukan tubuh kita apakah kita bisa sehat atau sebaliknya kita akan sakit. Banyak orang yang jatuh sakit karena makanan. Tapi ada juga orang yang jatuh sakit walaupun makanannya sehat, ternyata dia punya emosional yang jelek, mentalnya yang nggak sehat, bawaannya curigaan, dia menuhankan selain Allah. Ya, itu kan termasuk dalam pikiran. Kemudian ada juga orang yang makanan dan pikirannya sehat, ternyata kelakuannya nggak sehat. Merokok, jarang olahraga, bergadang, jarang mandi, dan lain-lain sebagainya. Serta keturunan. Yang diturunkan bukan penyakitnya, Bapak Ibu. Yang diturunkan adalah energinya dan gaya hidupnya. Kalau kita ini doyan makan fast food atau junk food, dan kita makannya di depan anak kita, maka anak kita pun akan punya potensi untuk ikut doyan. Beda kalau anak kita sudah dewasa, dia bisa berpikir. Tapi kalau kita punya kebiasaan makan-makan itu di depan anak kita waktu anak kita masih kecil-kecil,
Mereka belum bisa berpikir baik buruk. Selama bagi mereka rasa makanannya enak, ya mereka akan suka. Gitu ya. Jadi 4 poin ini bisa bantu menentukan atau berpengaruh apakah kita bakal jadi orang sehat atau kita sebaliknya akan gampang sakit, bahkan tutup usianya kita karena sakit. Oke, sekarang kita lihat yang melemahkan self healing ternyata bisa dari perempatan ini. Ingat tadi kuncinya ada di self healing. Kuncinya ada di self healing ini. Nih, kelihatan ya, kursor saya gerak-gerak ya. Maka yang kita bahas adalah gimana supaya tubuh kita tuh bisa melaksanakan self healingnya dengan baik. Sebetulnya, tubuh kita mampu melaksanakan self healing setiap hari. Hanya saja, seringnya self healing itu lemah atau dilemahkan. Oleh karena apa? Ternyata perempatan tadi nggak cuman sekedar istilah, tapi juga cocok dengan yang kita lakukan selama ini. Makanan, makanan yang merupakan ultra processed food ya, apakah itu makanan olahan, makanan buatan, mengandung gula lagi, ya. Semua itu yang justru bisa melemahkan self healingnya tubuh kita. Jadi kurang-kurangin makan UPF. Apa itu dok UPF? UPF itu singkatan dari ultra processed food atau makanan kemasan, makanan olahan, bahkan sampai ke makanan buatan. Apa contoh makanan buatan? Ya, banyak. Salah satunya adalah gula atau pemanis buatan. Oke. Terus pikiran. Nah, ini juga ternyata pikiran yang melemahkan self healing adalah yang berbau-bau negatif. Dendam, amarah, sedih berlebihan, apalagi suuzon, apalagi fitnah dan lain-lain sebagainya yang berbau negatif akan melemahkan self healing kita. Kelakuan, bergadang dan banyak makan. Nah, ini loh makanya sebetulnya pengen sih kita mulai total upgrade ini dari jam setengah 8, jadi selesai jam 9 malam. Cuma kasihan teman-teman operator nih banyak yang di Jabodetabek ya baru selesai sholat Isya jam setengah 8. Jadi mereka harus kedandapan gitu ya. Maksudnya buru-buru ya. Jadi ya udah jam 8. Jadi teman-teman masih punya waktu untuk mempersiapkannya. Gak apa-apa ya. Kan cuma 4 pertemuan aja nih kita bergadang dikit nih ya. Oke, ternyata banyak makan juga merupakan kelakuan yang bisa merusak self healing kita ya. Self itu artinya diri, healing itu adalah menyembuhkan. Jadi menyembuhkan diri sendiri. Terus keturunan, nah energi vital dari orang tua. Nah ini bagi teman-teman yang pernah ikut kelas eksklusif bersama saya atau kelas premium bersama saya pasti kenal dengan istilah energi vital. Nah tapi intinya teman-teman sebenarnya kalau saya mau jelasin energi vital itu panjang banget. Intinya kalau kita pengen anak kita sehat, maka yang harus kita sehatkan adalah kita dulu sendiri. Supaya energinya turun ke anak kita. Nah, sekarang teman-teman, udah menikah 5 tahun, 6 tahun, belum dikaruniai apa oleh Allah anak keturunan gitu ya. Jangan gerutu, jangan ngomel, jangan ngeluh, jangan putus asa. Mungkin di situ Allah lagi ngasih kesempatan kita untuk memperbaiki tubuh kita dulu, supaya yang jelek-jeleknya tidak turun kepada anak. Perbaiki dulu, sempetin olahraga, hentikan konsumsi gula, mulai minum madu, mulai makan kurma, mulai coba rutinkan bekam, berpikiran positif, ya, dan lain-lain sebagainya. Oke, paham ya teman-teman ya? Nah, ini istilah yang selanjutnya selain perempatan tadi, kita belajar istilah baru lagi, 4 pilar tubuh manusia. Dan ini saya berikan nama sebuah pembeda. Manusia beda dengan monyet, beda dengan kucing, beda juga dengan tumbuhan. Karena manusia itu satu-satunya makhluk Allah yang punya 4 aspek ini. Fisik, mental, spiritual, dan sosial.
Jadi teman-teman kalau kita bicara soal tubuh manusia itu nggak bisa lepas dari empat aspek ini. Jangan cuman kita lihat fisiknya saja. Ada orang yang fisiknya sehat, ternyata mentalnya sakit. Sebagai contoh ya, mereka yang mencintai sesama jenis, mereka yang suka korupsi, mereka yang suka ngeluh, itu kan berarti pertanda mental atau spiritualnya sedang sakit atau sedang rusak. Ada orang yang fisiknya bagus, mentalnya bagus, spiritualnya bagus, tapi sosialnya jelek. Apa tuh contohnya? Orang-orang yang suka bohong, orang-orang yang suka marah atau memarahi orang lain ya. Apalagi orang-orang yang egois. Nah, itu kan sosialnya jelek, sosialnya sakit gitu ya. Nah, maka saya membuat di sini atau sebuah pembeda. Dan ini teman-teman saya pastikan, coba lihat di sini ada nilainya 25, 25, 25 dan 25. Semuanya harus sama 25 karena rumusnya fisik ditambah mental ditambah spiritual, maaf ini typo R-nya double, ditambah sosial, mboh piye carane, pokoknya hasilnya harus 100. Berarti supaya imbang, masing-masing bernilai 25. Coba deh kalau nggak percaya. 25 tambah 25 tambah 25 tambah 25. Hasilnya berapa? 100. Nah, hasil akhirnya tetap harus 100. Sekarang saya tanya, kalau fisiknya 50, terus mentalnya, sorry, kalau fisiknya berapa ya? 40, terus mentalnya 25, spiritualnya 25, maka sosialnya berapa supaya hasil belakangnya 100? Bunda Rati jawabnya 10. Bunda Ainun, Bunda Umu Adin jawabnya juga 10. Berarti artinya ketika ada satu aspek atau satu unsur yang mendominasi, maka unsur yang lain akan kalah, akan lemah. Makanya teman-teman kalau kita mau sehat itu empat-empat aspek ini harus kita sehatkan. Ada orang yang fisiknya dijaga banget ya, dia fitness, nge-gym, wah badannya pokoknya kayaknya udah bukan 25% lagi, udah tinggi banget. Ternyata yang lemah mental atau spiritualnya. Sekarang banyak ya fenomena orang cinta sesama jenis, mereka yang apa ya, yang badannya binaragawan ternyata nggak suka lawan jenis ya. Nah itu berarti kan pertanda mereka hanya menyehatkan fisiknya saja. Ternyata ada unsur lain yang lemah atau yang turun. Saya tidak sedang memframing orang fitness itu pasti gitu enggak, tapi hanya menceritakan ada yang seperti itu. Sebaliknya ada orang yang spiritualnya unggul tapi tapi fisiknya lemah. Apa contohnya? Spiritualnya bagus, sosialnya bagus, ternyata fisiknya yang turun. Apa tuh contohnya tuh? Dan sekarang banyak terjadi. Iya, para guru kita, ulama-ulama kita ini loh. Coba lihat deh, ulama-ulama kita banyak yang perutnya buncit, banyak yang badannya gendut. Gimana nggak buncit, gimana nggak gendut? Mereka hari-harinya isi kajian, nggak sempat olahraga, diundang kajian ini, dijamu makanan yang banyak, apalagi kajiannya malam-malam semua. Selesai kajian jam 9 malam, tuan rumah menyediakan makanan. Jadi nggak enak kalau nggak dihabisin. Ah, alhasil spiritualnya bagus, sosialnya bagus, ternyata fisiknya kalah. Itu ya. Nah, jadi forum-forum seperti ini sebenarnya saya sedang niatin akan banyak kader-kader yang mampu untuk menjaga para ulama-ulama kita. Bisa mengingatkan kepada para guru kita, para ulama kita. Ayo, ilmunya Ustadz sudah bagus. Spiritualnya Ustadz tuh sudah bagus. Ayo coba sekarang ikut sehatkan fisiknya, kurangin gulanya Ustadz. Nggak usah makan malam Ustadz, sempetin olahraga Ustadz. Olahraganya nggak usah yang ribet-ribet, jalan kaki aja udah cukup. 1 hari 3 kilo udah cukup. Nggak usah ngerokok Ustadz. Ada juga kan Ustadz yang ngerokok kan? Gitu. Clear teman-teman? Bisa dipahami? Jadi hasil akhirnya tetap harus 100. Nah sekarang teman-teman pilih aja. Mau semuanya imbang atau ada yang mendominasi.
Kalau ada satu yang mendominasi, berarti ada satu atau dua atau bahkan tiganya yang lemah. Bisa nggak kalau hitungannya gini, 40 tambah 20 tambah 20 tambah 20. Bisa nggak? Jadi kalau bisa imbang semua gitu. Oke, kita geser lagi. Nah, ini sebagai penutup teman-teman, ada istilah yang ketiga lagi. Tadi kan istilah pertama perempatan, istilah kedua eh, tubuh manusia tadi yang empat unsur itu ya, fisik, mental dan lain sebagainya. Nah, ini istilah ketiga komponen tubuh manusia itu ada pintu masuk, ada ruang dapurnya, ada pintu keluarnya. Sebagai contoh, kita punya mobil, kita punya motor, inputnya bensin, prosesnya mesin, outputnya knalpot. Nah, ini buat teman-teman yang pernah ikut eksklusif dan premium class bersama saya udah ketawa-tawa aja nih. Udah senyum-senyum aja nih membahas ini ya. Udah hafal di luar kepala mereka ya. Dan tubuh kita punya ini dan nanti akan saya apa ya? Akan saya bahas lagi di sesi yang kedua, ketiga dan keempat nanti akan saya bahas tentang apa yang sudah kita bahas kemarin-kemarin. Kok kemarin-kemarin? Yang sudah kita bahas tadi. Jadi sebenarnya materi ini tuh kayak sebagai pengantar untuk teman-teman nanti masuk ke materi-materi yang selanjutnya. Nah, kalau di tubuh manusia itu input adalah panca indera ya, mulut, hidung, mata, telinga, kulit, ya itu adalah panca indera ditambah dengan vagina ya. Bagi yang ibu-ibu nih kan punya suami ya, vaginanya tempat pintu masuk juga bisa ya. Tapi yang udah menikah ya, yang udah sah ya. Kalau proses tuh di tubuh kita ada pencernaan, ada pernapasan, peredaran darah, dan ada endokrin serta kolbu. Nah, kolbu itu letaknya di proses ya untuk kita memproses eh, perilaku orang ya. Kita proses perkataan orang gitu. Hati kita memproses apakah kita akan emosi atau kita akan maafkan mereka. Nah, gitu. Output kita tuh ada mulut, hidung, vagina, penis, dubur, dan kulit ya. Kita bisa buang nafas, kita bisa berbicara, itu kan output ya. Kita bisa mengeluarkan sesuatu itu kan output berarti. Nah, itu nyambung ya. Jadi ini hanya contoh yang di atasnya ini, sedangkan yang bawah ini adalah yang kita punya di badan kita. Ada pintu masuk, ada prosesnya, ada pintu keluarnya. Dan ini hanya masih sifatnya perkenalan. Alasan menjalani framework ini menjelang dan selama bulan suci Ramadan. Jadi saya pernah ngomong di sesi webinar sebelumnya, tidak ada cara sehat untuk menghadapi bulan suci Ramadan. Karena bulan suci Ramadan itulah sehatnya kita. Bulan puasa itulah yang menyehatkan kita. Tapi benar kata Kang Imam tadi, seringnya banyaknya umat muslim di dunia saat ini menjalani puasa hanya dapat lapar dan haus saja. Habis selesai bulan puasa ya masih banyak yang sakit, masih banyak yang korupsi, sakitnya belum sembuh-sembuh. Ternyata bulan puasanya atau selama dia berpuasa tidak dijalani dengan cara yang baik dan benar. Makanya kita selenggarakan total upgrade ini sebelum puasa. Supaya teman-teman nanti ketika menjalani puasa tuh benar-benar bisa menjalani puasanya dengan baik dan benar. Supaya mendapatkan yang lebih dari sekedar lapar dan haus. Bulan Ramadan bukan hanya sekedar menahan lapar saja, tapi juga melepaskan amarah dan nafsu ke tempat yang benar. Gitu ya. Ya kalau kita tahan-tahan amarah juga nggak boleh. Ya lepaskan saja amarahnya berupa kita lepaskan ke tempat olahraga, kita jadikan dia olahraga, kita jogging, gitu ya. Kita jadikan aktivitas yang benar gitu kan. Puasa atau dalam kurungnya menahan itu baru
suci Ramadan ketimbang 11 bulan lainnya. Wah, bisa nih. 11 bulan biasanya kita jarang makan gorengan. Kita mampu nahan diri untuk tidak makan gorengan. Ketika bulan suci Ramadan, karena biar praktis, ya sudahlah, beli pastel saja, beli martabak telur saja, beli bakwan saja, dan lain sebagainya. Biar praktis katanya. Ya, kalau kayak gitu mah Syawalnya nggak bisa dijamin ya, bakal sehat 100% ya. Oke, teman-teman. Tanpa terasa, Alhamdulillah, kita sudah menuntaskan perkenalan kita malam hari ini. Saya senang banget dan mohon maaf terlewat 8 menit dari kontrak waktu kita. Saya harapkan teman-teman habis ini langsung pada istirahat bobo, nggak usah main handphone lagi. Udah nggak usah ada baca-baca buku lagi, baca Qurannya lanjut besok sebelum sholat subuh atau sesudah sholat subuh saja. Saya mohon maaf banyak kekurangan dari apa yang saya sampaikan. Memang saya juga masih belajar, masih terus harus improvisasi diri. Ya, sampai jumpa di sesi kedua bagi teman-teman yang berkenan untuk ikut belajar. Oke, mari kita akhiri sesi ini dengan sama-sama baca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan supaya Allah ijabah beberapa doa-doa kita yang tadi udah kita sebutkan, kita tutup, kita akhiri dengan baca salawat juga. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oke, terima kasih. Saya kembalikan kepada Kang Imam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih banyak dokter sudah menemani kita ya. Memang cobaan berat itu, buka puasa nggak mau kayak gorengan itu gimana gitu. Itu hampir 30 hari Iya, kayak 30 hari tantangannya. full kita gorengan itu kayaknya. Ya, jarang banget pakai kolak kalau kita biasanya buka bareng di masjid. Nah itu kolak tuh. Ya, Luar bismillah. biasa. Insya Allah. Alhamdulillah. Dokter kita mau Hmm, ada Q&A-nya nih. udah lebih apa? Nanti ya. Lebih malaman lagi nanti. Gak enak ya. Besok aja nanti di sesi yang selanjutnya ya. Oke, siap. Mm-mm. Baik, sahabat-sahabat semua yang bahagia, Alhamdulillah terima kasih banyak sudah menemani dan juga terima kasih banyak Dr. Gustaf sudah menemani kita semua. Sama-sama Kang Reza. Alhamdulillah keren kan ilmunya, ini baru perkenalan saja, Masya ini Allah, baru tabarakallah. teaser kalau bahasa film ya, baru trailernya lah kalau di film tuh ya. Jadi masih banyak hal-hal yang lebih mendalam lagi di pertemuan berikutnya. Jadi disilahkan jika ada yang ingin mendaftar untuk di pertemuan-pertemuan berikutnya. Tentu di malam hari ini kita masih free untuk meluaskan manfaat kita di banyak orang gitu ya. Oke teman-teman semua, terima kasih banyak untuk yang sudah mendaftar di gelombang pertama ya. Terima kasih banyak sudah mendaftar dan insya Allah untuk yang sudah mengikuti kelas ini nanti akan mendapatkan materinya berupa PDF dan juga berupa link ininya ya, link rekamannya nanti akan dikirim di grup. Jadi barang siapa yang mau masuk grup disilahkan. Nah ini udah dikasih link pendaftarannya. Disilahkan untuk segera mendaftar untuk pertemuan-pertemuan berikutnya. Jadi insya Allah selama 1 minggu ke depan kita akan terus bersama dengan Dr. Gustaf dan juga nanti ada Ustadz Indra menemani kita. Baik teman-teman semua dan sahabat-sahabat semua, Alhamdulillahirrahmanirrahim untuk malam hari ini, mari kita sempurnakan dengan sama-sama mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika Wabihamdika asyhadu asyhadu an an la la ilaha ilaha illa illa anta anta astaghfiruka astaghfiruka wa wa atubu atubu ilaik. ilaik. Oke, cukup sekian. Mohon maaf bila kekurangan. Saya Maulana Fauzi dipanggil Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Imam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semuanya Sama-sama. makasih ya. Semangat selalu, Sama-sama. selamat istirahat. Bubuk yang nyenyak. Besok subuh kita ibadah lagi. Sampai jumpa di What could you say? Where could you go? If time stops, you are standing alone. There'll be a light of space you've never seen before. I'm trying to tell you what you already know. Have you ever been this bad?